Bertemu kembali dengan saya Rudi Sumanto di awal tahun 2020. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang kebijakan pendidikan ala Nadiem Makarim, ya, khususnya tentang penghapusan ujian nasional. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja kepada PPT yang telah saya siapkan. Nah, saya ingin mengingatkan kembali tentang tujuan dari analisa pendidikan ini adalah kita mampu merumuskan analisa itu sendiri dan mampu memberikan koreksi terhadap perumusan kebijakan. Baru kita bisa bedakan manfaatnya apa dan kita memberikan koreksi terhadap kebijakan pemerintah tersebut untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang lebih baik. Nah, kita lihat dari masa ke masa. Ini ganti pimpinan, ganti kebijakan. Ini sudah lumrah di mana-mana, baik di dalam perusahaan maupun pendidikan dalam organisasi manapun. Dari sejak awal kemerdekaan kita, kemudian kurikulum tahun 60-an, 70-an, 80-an, 2000-an, sampai saat sekarang ini adalah masanya Bapak Karim, Nadiem Makarim, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita. Baik, kita langsung saja kepada 4 inisiatif kebijakan beliau. Yang pertama adalah penggantian USBN, yaitu ujian sekolah berstandar nasional, diganti sekolah bebas menentukan ujian secara otonom. Kemudian poin kedua adalah yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah tentang penghapusan ujian negara. Ya, pada waktu itu saya cukup bingung ya. Kenapa sih Pak Nadiem berani amat menghapus ujian negara yang dulu waktu kita SD, SMP, SMA, waktu zamannya saya waktu itu adalah sesuatu yang menjadi tolak ukur kenaikan kelas kita untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, ini kita akan bahas pada kesempatan ini. Yang ketiga adalah tentang pembelajaran, rencana pelaksana pembelajaran itu dari 11 komponen diganti menjadi 1 halaman saja. Keempat adalah melonggarkan zonasi. Baik, kita langsung saja penghapusan ujian nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, kita lihat latar belakang kenapa ujian nasional ini dihapuskan. Yang pertama adalah kita sama-sama tahu bahwa kondisi COVID dunia, pandemik dunia, dimulai dari tahun 2020, kemudian 2021, dan sampai saat sekarang ini, hari ini 2022, di awal tahun masih berlangsung. Nah, Bapak Pendidikan, Pak Nadiem, merumuskan melalui surat edaran nomor 1 tahun 2021 tertanggal 1 Februari 2021, landasan hukumnya tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Jadi ada 3 nih kondisinya. Yang pertama adalah memang dibutuhkan karena penyesuaian tentang kebutuhan dunia usaha. Yang kedua adalah ujian nasional ini menjadi satu beban yang sangat stres bagi banyak sekali siswa, guru, dan orang tua. Nah, indikatornya diubah menjadi keberhasilan siswa sebagai individu, bukan lagi ujian nasional itu sendiri. Kemudian dulunya materi ujian ini terasa terlalu padat, sehingga cenderung fokusnya adalah terhadap materi menghafal, bukan kepada kompetensi pembelajaran itu sendiri. Nah, apakah Merdeka Belajar penghapusan ujian nasional itu tidak memiliki tolak ukur? Ternyata punya. Apa saja yang diukur dan siapa saja yang diukur itu yang berubah. Dan kita akan bahas pada kesempatan ini. Nah, kita langsung saja kepada asesmen nasional, ukurannya. Nah, asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Ini di antara sekolah, pelaku dunia pendidikan, sekolah, dan murid, yaitu siswa itu sendiri. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen. Yang pertama adalah AKM, ya, asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, tujuan asesmen ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Ada 3 instrumen utama asesmen, yaitu 1, kembali lagi, kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, kompetensi minimum ini terdiri pada 2 kategori. Yang pertama adalah kemampuan yang dinilai secara literasi dan kemampuan yang dinilai secara numerasi. Literasi ini maksudnya adalah memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan berbagai teks secara tulisan. Nah, untuk menyelesaikan masalah.
Kemudian numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika. Menggunakan angka untuk menyelesaikan masalah pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Baik, hasil AKM ini bagaimana cara dinilai, dilaporkan? Jadi ada 4 ya kompetensi, tingkat kompetensi. Yang pertama adalah siswa ini kalau hasilnya kategorinya perlu intervensi khusus. Kemudian yang lebih tinggi, menguasai dasar. Yang ketiga, sudah cakap nih. Yang keempat, sudah mahir, yaitu berdasarkan literasi dan numerasi. Baik, kemudian kita lihat yang kedua adalah tentang survei karakter. Nah, ini survei karakter dinamakan profil pelajar Pancasila. Ini nasional banget ya. Apa saja yang dinilai adalah siswa harus cerdas secara emosional dan cerdas secara sosial. Nah, survei karakter ini terdiri pada 6 indikator. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Lalu bagaimana dengan survei lingkungan yang ketiga? Yang dinilai adalah iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan sekolah, indeks sosial ekonomi, kualitas pembelajaran, dan pengembangan guru. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, adik-adik sekalian, siapa saja yang akan mengikuti asesmen? Ternyata kriteria dan jumlah peserta asesmen nasional itu tidak semua siswa perlu ikut, tidak semua guru perlu ikut, tidak semua kepala sekolah perlu ikut. Jadi ada kepala sekolah, guru dipilih dengan stratifikasi sosial ekonomi oleh Kemendikbud ya. Kemudian murid dipilih secara acak, 30 murid SD, 45 murid SMP, 45 murid SMA. Kemudian satuan pendidikan setara ada paket A, B, dan C. Baik, murid mengikuti tiga-tiganya semuanya, yaitu asesmen kompetisi minimum, survei karakter, dan lingkungan sekolah. Namun guru dan kepala sekolah hanya mengikuti satu, yaitu survei lingkungan sekolah saja. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita rangkum ya semuanya. Ya, kita rumuskan secara umum semuanya. Pengukuran dalam asesmen nasional. Pertama, asesmen nasional mengukur kompetensi mendasar general capabilities yang dapat diterapkan secara luas dalam segala situasi. Jadi kompetisi mendasar ini perlu dipelajari oleh semua murid dan sekolah, sehingga dibangun melalui pembelajaran beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran. Yang kedua adalah target asesmen sekedar mengukur penguasaan murid yang kontennya hanya menguasai kurikulum sudah tidak relevan. Karena semuanya saat sekarang ini bisa nanyanya sama Mbah Google. Dicek aja apa saja bisa keluar. Kemudian yang ketiga adalah asesmen nasional berfokus kepada pengukuran pada kemampuan murid untuk menggunakan dan mengevaluasi pengetahuan yang diperoleh secara beragam. Jadi fokusnya keluasan pengetahuan menuju ke dalam kompetensi daripada kurikulum sendiri. Lebih fokus kepada kompetensi itu sendiri. Nah, baik Bapak-Bapak Ibu sekalian, mari kita nilai ini. Ini kebijakannya pendidikannya ala Pak Nadiem, bagaimana dengan kebijakan dari pelopor pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, melalui semboyan daripada pendidikan kita, yaitu Tutwuri Handayani. Jadi Tutwuri Handayani ini mengandung pesan agar setiap pendidik tidak memaksakan kehendak kepada anak didiknya. Tutwuri Handayani juga berarti mengikuti dari belakang dan mempengaruhi, jadi diberi keleluasaan murid untuk ada room-nya, ada space-nya untuk mencari bakat dan minatnya. Kemudian setelah ditemukan, guru mendorong dan kemudian mengarahkan dari belakang. Nah, ini ternyata alanya, strategi pendidikannya, alanya Nadiem Makarim ini cocok dengan semboyan pendidikan Tutwuri Handayani yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Bapak-bapak Ibu sekalian, demikian penyampaian saya pada kesempatan ini. Sekian analisa kita. Semoga dunia pendidikan Indonesia semakin maju dan mampu menciptakan sumber daya manusia yang handal, sejahtera, dan mengharumkan nama bangsa dan negara. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang.